Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Jalan Sumatera lintas barat di Lampung Barat terendam banjir yang disebabkan drainase buruk. Seekor ular besar memangsa kambing di dalam kandang warga di Metro. Belasan penyelundup narkoba dari Sumatera ke Jawa ditangkap polisi Lampung Selatan. Kasus penyelundupan narkoba dari Sumatera menuju Jawa masih tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya tersangka yang telah ditangkap oleh polisi Resort Lampung Selatan. Sejak Januari hingga Maret 2025, sebanyak 18 tersangka penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ditangkap. Penyelundupan narkoba berhasil digagalkan polisi saat para tersangka akan melewati Pelabuhan Bakauheni. Dari para tersangka, polisi menyita total lebih dari 52 kg sabu-sabu, 127 kg ganja, dan hampir 5.000 butir pil ekstasi. Dari belasan tersangka yang ditangkap, satu diantaranya adalah anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh Gembong Freddy Pratama. Tersangka Rahmat ditangkap saat menyelundupkan 21 kg sabu-sabu dari Malaysia tujuan ke Surabaya, Jawa Timur. Tersangka dan bosnya tersebut berkomunikasi menggunakan aplikasi khusus yang dikendalikan dari Malaysia. Polres Lampung Selatan telah mengungkap sejumlah 23 kasus, kemudian 18 orang tersangka dengan barang bukti variatif, ada ganja, ada sabu, ekstasi, obat-obatan berbahaya. Untuk bagaimana bertransaksinya, mereka menggunakan aplikasi persis seperti jaringan Freddy Pratama yang lain sebelumnya yang sudah bisa pernah kita buka. Itu menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa berkomunikasi, kemudian operatornya juga tidak berada di Indonesia, ada di luar negeri. Selanjutnya mohon izin berkenan berapa kilo? Lampung beserta tamu dari mana? Untuk menuju ke Jojo Tantia. Punya kamu sendiri? Mau kemana? Surabaya. Berapa kali udah bawa? 2 kali. Yang pertama lolos. Berapa kilo? 7. Jaringan penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia yang dikendalikan oleh Gembong Freddy Pratama melibatkan banyak orang sebagai anak buahnya. Jaringan tersebut juga menyeret banyak pihak, mulai dari narapidana di Nusa Kambangan, selebgram hingga mantan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami sebagai tersangka. Hingga kini, sang pengendali gembong narkoba Freddy Pratama masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Penyelidikan kasus perundungan siswi SMP yang ditangani Polres Pringsewu pada Rabu siang naik jadi penyidikan. Polisi telah menetapkan terduga pelaku berinisial IA, remaja putri berumur 13 tahun, sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH atau istilah lain dikenal sebagai tersangka. Penetapan anak berhadapan dengan hukum setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi, beberapa alat bukti, dan 2 kali melakukan gelar perkara. Meski ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum, namun AI yang masih berusia di bawah umur tidak ditahan di kantor polisi dan dikembalikan kepada keluarganya.
Pada penanganan kasus tersebut, polisi juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri. Setelah status ditetapkan menjadi ABH, kami langsung melanjutkan ke tahap penyidikan. Kami juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Untuk pasal yang kita sangkakan, IA dijerat dengan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap perundungan korban oleh terduga pelaku tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Salah satunya di sebuah lahan kosong di Kecamatan Uwai 5, Pringsewu. Pelaku dan korban berselisih paham dalam pergaulan. Pelaku kemudian membawa beberapa temannya menemui korban, namun yang melakukan penganiayaan hanya 1 orang. Perundungan korban tersebut sengaja direkam oleh teman pelaku dan beredar luas di media sosial. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Para pedagang daging ayam potong di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang sedang dilanda masa sulit akibat penjualannya menurun. Hal tersebut karena daging ayam yang dijualnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang dijual oleh pedagang mandiri di luar pasar. Pada Rabu siang, harga daging ayam potong di pasar justru naik yang semula Rp32.000, kini jadi Rp35.000 per ekor dengan bobot sekitar 1,5 kg. Kenaikan harga ayam telah terjadi sejak sepekan lalu. Namun kenaikan harga daging ayam di pasar justru bertolak belakang dengan harga ayam yang dijual di luar pasar yang hanya di kisaran Rp20.000 per ekor. Itu pun sudah dengan bobot lebih sekitar 3 kg. Menurut pedagang pasar, harga ayam murah tersebut sulit dijual, khususnya kepada para pelanggan pengusaha rumah makan karena ukurannya yang terlalu besar. Kalau yang jual di pasar itu ukurannya ayamnya 15, 17 paling gede itu udahan. Kalau di luar itu hebohnya ayam katanya murah-murah itu ayam yang di atas 3 kiloan loh Om itu Om. Makanya orang pasar juga tuh bingung mau kayak mana mau macam-macam ya nggak bisa, harganya udah beda. Nanti orang pasar jualnya ayam yang segitu gedenya ya nggak laku, lakunya ukuran warung itulah, nggak bisa dianu lagi itu. Makanya bingung ini penjual pasar ini mau kayak mana mau nyamain ya nggak bisa. Tetap harga ya ini, harga menurut pasar ini, kalau menurut harga di luar ya nggak bisa lagi kita. Harapannya apa sih Bu? Ya harapannya kalau saya mah ya disestabilin aja lah, sama yang di luar sama yang di dalam itu samain sama yang di dalam. Bu, ini tadi beli ayam harganya berapa sih Bu? 35 Om. Sebelumnya berapa? Kalau harga kemarin 33, karena sekarang naik jadi harga 35. Bu, bedanya apa sih Bu ayam yang dijual di pasar ini sama yang di luaran sana apa sih Bu? Bedanya gini, kalau yang di luar itu murah karena ayam tingkong yang gede 3 kiloan lebih. Kalau buat warung nggak bisa jualnya. Ini kan kalau 35 itu yang ukuran 15, itu 6, jadi buat warung enak. Kalau yang gede itu kan nggak bisa ngaturnya, susah. Para pedagang menyatakan harga ayam murah tersebut terjadi karena para pengusaha pembesaran ayam potong sedang menghabiskan stok ayam di kandangnya akibat sebelumnya tidak laku. Mereka kemudian mengobralnya. Para pedagang pasar meminta kepada para pedagang ayam mandiri di luar pasar bisa bersaing dagang secara sehat supaya tidak ada yang dirugikan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.